Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran instalasi penerangan listrik 12. Kali ini masih di pembahasan tentang kompetensi dasar yang sama, yaitu kompetensi dasar 31, menentukan gambar instalasi perlengkapan hubung bagi atau PHB penerangan bangunan industri kecil, dan kompetensi dasar 41, yaitu membuat gambar perlengkapan hubung bagi PHB penerangan bangunan industri kecil. Namun pada materi alat kerja dan material PHB. Oke, langsung saja. Alat kerja. Alat kerja atau secara umum dikatakan sebagai perkakas atau tool adalah benda yang digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Nah, dalam halnya ini adalah pekerjaan merakit PHB. Beberapa contoh dari alat-alat tersebut antara lain adalah, kalau kita lihat di gambar itu ada nomor 1, nomor 2 itu ada multimeter analog dan multimeter digital. Lalu di nomor 3 ada solder. Di nomor 4 ada timah solder. Di nomor 5 ada penyedot timah solder. Lalu di nomor 6 ada test pen. Dan di nomor 7 ada beberapa alat, yaitu 3 buah jenis tang bulat, tang potong, dan tang buaya, serta kuas. Nah, memang di antara gambar-gambar tersebut tidak semua merupakan alat kerja dari pemasangan PHB. Hanya ada beberapa itu. Sebagai contoh, di situ ada 3 ya yang merupakan alat dari alat kerja untuk pemasangan PHB, yaitu yang nomor 6, nomor 7. Dan nomor 7-nya pun itu cuman di bagian yang tang. Oke. Lalu di sini kita akan bahas beberapa komponen PHB. Ada 5 komponen PHB, yaitu box panel PHB, 2 pengaman beban lebih, yaitu MCB, MCCB, ILCB, dan lain-lain. Lalu ada pengaman hubung singkat, fuse atau sekring. Lalu ada saklar atau switch, dan ada komponen indikator seperti lampu dan panel-panel seperti penunjuk ukuran tegangan atau avometer ya, dan lain-lain. Nah, material PHB. Ada 4 buah material PHB yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama yaitu saklar pemisah, pengaman lebur, dan pemutus. Nah, saklar pemisah, pengaman lebur, dan pemutus yang dipasang pada PHB harus mempunyai kutub yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan banyaknya fase yang digunakan. Semua kutub harus dapat dibuka atau ditutup secara serentak dan dipasang sedemikian rupa sehingga bagian yang bergerak tidak bertegangan dalam keadaan saklar terbuka dan tidak dapat menutup sendiri oleh gaya berat bagian bergerak tersebut. Lalu ada instrumen ukur dan indikator. Nah, untuk instrumen ukur dan indikator yang dipasang pada PHB harus terlihat jelas dan harus ada petunjuk tentang besaran apa yang dapat diukur dan gejala-gejalanya. Lalu ada penghantar rel. Rel yang digunakan pada PHB harus terbuat dari tembaga atau logam lain yang memenuhi persyaratan sebagai penghantar listrik. Dan besar arus yang mengalir dalam rel tersebut harus diperhitungkan sesuai dengan kemampuan rel sehingga tidak akan menyebabkan suhu lebih dari 65 derajat Celcius. Pokoknya nggak buat panas lah dia ya. Lalu ada komponen gawai kendali. Nah, komponen gawai kendali sendiri ini adalah seperti tombol, saklar, lampu, sinyal, saklar magnet, dan kawat penghubung.
yang harus mempunyai kemampuan sesuai dengan penggunaannya dan harus mempunyai tanda atau warna yang memudahkan operator untuk melayaninya. Lalu di sini akan saya jelaskan sedikit ya cara memeriksa beberapa komponen PHB. Yang pertama itu MCB. Sebuah MCB diperiksa secara fisik, apakah pengaitnya masih berfungsi atau dapat dipasang pada rel pada kotak MCB-nya atau tidak. Selain itu, pemeriksaan dapat dilakukan pada tuas on-off-nya, apakah masih berfungsi dengan baik atau sudah aus atau kendor karena terbakar. Lalu untuk skring, cara pemeriksaan skring sendiri hampir sama seperti memeriksa MCB. Pemeriksaan secara visual atau fisik dilakukan dengan mencabut skring dari rumah skringnya dan periksa apakah kawatnya putus atau ada tanda terbakar. Sebuah skring dapat terlihat utuh namun sebenarnya putus, tetapi biasanya ada petunjuk kasat mata yang menunjukkan apakah skring tersebut putus atau tidak baik atau tidak bisa digunakan. Berikut adalah gambar dari MCB dan skringnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajarannya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.